Setelah membaca doa, memejamkan mata, Wali Paidi kembali membuka mata. Dan betapa kaget, di sekelilingnya tiba-tiba banyak orang berlarian memakai baju gamis selutut serta bersorban. Tampak di tangan mereka senjata ak. Terdengar suara bising peluru berseliweran. Hasan al-Basri, wafatnya Imam Syafi'i, Ibnu Arabi. Aduh, kesasar lagi aku ini. Tadi kesasar ke Kutub Selatan, sekarang kesasar lagi ke Afghanistan. Kok tak kesasar ke Hollywood aja sih? Wali Paidi mengamati salah satu pasukan yang semuanya berjenggot panjang. Ia tersenyum sendiri melihat jenggot mereka. Di negara yang dikuasai Taliban ini, polisi memang tidak melakukan operasi helm, tapi jenggot. Jika ada laki-laki yang tidak berjenggot, maka kena tilang. Wali Paidi berdiri berjalan mencari tempat yang agak sepi. Ia tidak suka dengan peperangan. Dan karena itulah dia langsung memutuskan pergi saja. Setelah menemukan tempat sepi, Wali Paidi mulai merapal doa-doa ilmu melipat buminya lagi. Perlahan, Wali Paidi membuka matanya. Tampak di depannya sebuah rumah yang terbuat dari kayu, layaknya rumah para transmigran di luar Pulau Jawa. Tak lama kemudian keluar seorang tua berpeci putih dengan baju takwa dan bersarung, melambaikan tangan, memanggilnya. Wali Paidi teringat dengan orang tua satu ini. Beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi dari Pahat, Johor, Malaysia, yang kemarin juga ikut pertemuan di Makkah. Masya Allah, ternyata aku masih kesasar lagi, batin Wali Paidi. Ia melangkahkan kaki, mendekati Habib Ali Al-Habsyi. Wali Paidi teringat, beberapa tahun yang lalu ketika Sayyid Maliki dari Makkah mau berkunjung ke dalam Habib Ali ini. Ceritanya, dalam perjalanan ke Malaysia kala itu, Sayyid Muhammad Al-Maliki tiba-tiba kangen berat dan sangat terhadap datuknya, baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai di depan dalam, Habib Ali hanya menyuruh masuk Sayyid Maliki, sedangkan rombongan yang lain disuruh menunggu di luar. Beberapa menit kemudian, Sayyid Maliki keluar berurai air mata. Sayyid Maliki menangis terseduh-seduh. Sudah terobati kangenku, ucap Sayyid Maliki di tengah air mata tangisan rindu yang belum usai. Ternyata, ketika Sayyid Maliki masuk ke dalamnya Habib Ali itu, beliau dipertemukan oleh Habib Ali dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, mari masuk nak, jangan melamun saja, ucap Habib Ali. Inggih, Mbah, jawab Wali Paidi, lalu melangkah mendekati Habib Ali. Setelah mencium tangan beliau, Wali Paidi masuk ke dalam. Kamu memang tidak bakat dengan ilmu melipat bumi itu nak Paidi. Jadi nanti tidak usah dicoba lagi. Kamu naik pesawat saja dari sini ke Indonesia, kata Habib Ali. Inggih Mbah, siapa tahu nanti ketika kamu naik pesawat bertemu dengan Mulan Jamila yang kamu gandrungi itu, goda Habib Ali. Hahaha, Wali Paidi hanya bisa tertawa mendengarnya. Setelah makan bersama, Wali Paidi pamit pulang. Habib Ali menepuk-nepuk pundak Wali Paidi, mengantarkannya keluar dari dalam. Ingat perintah Sang Sultan, nak Paidi. Setelah sampai ke rumah, segeralah ke Gunung Arjuna untuk khalwat di sana. Inggih, Mbah. Wali Paidi beranjak pergi ke bandara naik pesawat menuju pulang ke Indonesia. Setelah beberapa hari di Indonesia, Wali Paidi ini berencana melakukan suluk nyepi ke gua di Gunung Arjuna sesuai perintah Sang Sultanul Aulia. Wali Paidi mulai berkemas untuk berangkat ke Gunung Arjuna. Berpres-pres rokok sudah disiapkan mulai Ji Samsu, gudang garam dan jarum sudah lengkap, tidak ketinggalan kopi satu black juga di bawahnya. Setelah sampai di kaki Gunung Arjuna, Wali Paidi mulai mendaki mencari gua yang dimaksud oleh Sang Sultanul Aulia. Pada hari yang ketujuh sejak pendakian, Wali Paidi akhirnya menemukan gua tersebut. Gua itu mulutnya kecil tertutup ilalang tapi dalamnya luas. Di pojok kiri ada sumber mata air dan di pojok kanan ada batu yang menyerupai meja, yang kemungkinan oleh yang punya gua ini dulu dipakai untuk sholat. Wali Paidi menaruh barang bawaannya di sebelah batu yang mirip meja tersebut, dan pergi menuju ke mata air untuk mandi dan berwudu. Ketika mandi, hati Wali Paidi ini dengan sendirinya berzikir dengan cepat dan otomatis. Pengetahuan rohani Wali Paidi semakin bertambah, hatinya berbunga-bunga tanpa dapat ia cegah, nur basyirohnya semakin terang benderang. Setelah berwudu, Wali Paidi ini melakukan sholat di atas batu yang mirip meja itu. Beratus-ratus rokaat tanpa terasa telah berlalu dan Wali Paidi baru sadar ketika terdengar ayam berkokok.
Wali Paidi turun dari batu menuju tempat perbekalannya untuk membuat kopi dan duduk santai sambil merokok. Panci sudah dikeluarkan dan rokok Ji Samsu Refill sudah disiapkan. Tapi alangkah kagetnya Wali Paidi ini ketika mencari korek tidak ada. Ia keluarkan semua isi tasnya tapi tetap aja korek tidak ditemukan. Waduh ciloko iki, Wali Paidi bergumam sendiri. Dia melihat kopi satu black yang aromanya begitu harum dan berpres-pres rokok berbagai merek tergeletak di samping kopi. Wes muspro KB iki, kok bisa koreknya gak ke bawah, kata Wali Paidi mulai kesal. 1-2 hari dilalui Wali Paidi ini tanpa kopi dan rokok, dan pada hari yang ketiga Wali Paidi mulai tidak tahan, hatinya semeblak ketika melihat kopi dan rokok yang terkulai tak berguna. Wali Paidi mulai membaca hizib, semua hizib ia kerahkan dan setelah membaca Asy-Syifa, 3 kali Wali Paidi ini mengusapkan telapak tangannya pada matanya dan, biar seluruh alam jin dan makhluk halus lainnya tampak sangat jelas, terlihat Wali Paidi, segerombolan jin di luar gua sebelah kiri. Kira-kira 10 meter dari mulut gua, Wali Paidi mendatangi bangsa jin yang terdekat dengan gua tersebut. Gerombolan jin yang melihat Wali Paidi datang tampak ketakutan. Ada yang punya korek api? Tanya Wali Paidi kepada bangsa jin. Kami gak punya, jawab mereka. Wali Paidi langsung mengobrak-abrik tempat para jin tersebut. Para jin lari tunggang langgang dan banyak sekali yang terluka. Selanjutnya setiap tempat yang ada jinnya didatangi oleh Wali Paidi ini, dan kalau ditanya jawabannya gak punya korek api, maka Wali Paidi ini langsung mengobrak-abrik tempat tersebut. Gemparlah seluruh bangsa jin di Gunung Arjuna melihat sepak terjang Wali Paidi ini. Seluruh desa dan kota dari kerajaan jin di Gunung Arjuna ini telah diobrak-abrik oleh Wali Paidi. Nama Wali Paidi menjadi terkenal menjadi momok yang menakutkan di kalangan bangsa jin. Dan akhirnya tibalah Wali Paidi ini di pusat kerajaan bangsa jin. Ketika sampai di gerbang kerajaan, Wali Paidi disambut oleh 2 prajurit yang memang oleh raja mereka diperintahkan untuk menyambut Wali Paidi, dan mengantarkan kepadanya. Tampak wajah-wajah yang ketakutan di wajah prajurit jin ini melihat Wali Paidi. Dengan suara tergagap, gagap prajurit ini mempersilahkan KPD Wali Paidi untuk masuk istana dan menemui raja mereka. Dalam istana Raja Jin yang bernama Ismoyo ini sudah menunggu kedatangan Wali Paidi. Setelah Wali Paidi masuk istana, Raja Ismoyo ini langsung turun dari singgasananya menyambut langsung Wali Paidi dan mempersilahkan Wali Paidi untuk duduk di sampingnya. Dengan agak takut Raja Ismoyo ini bertanya, "Hamba dengar Tuan Wali telah membuat geger kerajaan hamba. Tuan telah mengobrak-abrik seluruh wilayah kerajaan tanpa ada yang sanggup melawan Tuan. Apakah gerangan yang Tuan cari, sehingga Tuan murka begini? Mungkin hamba bisa membantu." Wali Paidi menjawab, "Aku mencari korek. Apakah Anda punya?" Seluruh prajurit tegang menunggu jawaban raja mereka. Senjata pedang dan tombak sudah mereka pegang dengan erat bersiap kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan.